kita berada di hari-hari yang tidak mudah, kecuali Allah mudahkan. Hari-hari di mana omset kita turun secara umum, pemasukan kita terjun bebas, aktivitas kita terpangkas, bahkan sebagian dari kita sudah dirumahkan. Dan yang belum, sebagian sudah berjalan secara bertatih-tatih. Belum lagi wabah ini grafiknya menaik terus dari hari ke hari. Kata para ahli, kita belum memasuki hari-hari peak atau puncak dari wabah COVID-19. Kesehatan kita terganggu, dan yang terlihat sehat bisa jadi menularkan kepada teman atau saudaranya. Belum lagi jaga jarak sosial, dan sebagian mengisolasi dirinya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Itu membuat hari-hari ini seakan-akan kita ditabrak dari kanan dan kiri, depan dan belakang, secara fisik, secara materi, dan secara psikis dan kejiwaan. Dan sebagai bangsa di zaman atau di era pada saat ini, bisa dikatakan ini pengalaman baru bagi kita. Artinya kita tidak punya pengalaman sebelumnya menghadapi situasi seperti ini. Tidak heran banyak yang down, banyak yang terjatuh secara mental. Dan itulah yang kita sampaikan pada kesempatan kemarin pagi. Manusia mulai menampakkan perbedaannya ketika berada di waktu sulit dan bencana. Sebagaimana ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri, Ra'ainahum mutaqaribina fil afiyah au fil ni'am. Kami melihat manusia itu dalam kondisi nyaman, dalam kondisi lapang, cenderung hampir sama. Wa idza waqa'al bala tabayanu, dan apabila bencana itu datang, maka terlihatlah perbedaan di antara mereka. Siapa yang beriman, siapa yang tidak. Siapa yang mengembalikan kepada Allah, siapa yang bergantung kepada makhluk. Siapa yang sujud dan ruku, siapa yang sibuk mendekat kepada makhluk tapi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari-hari ini bukan alasan untuk tidak tampil sebagai orang baik di mata Allah, lalu di mata manusia. Hari-hari ini bukan alasan untuk tidak beribadah, karena justru disinilah hari-hari pembuktian dan hari-hari pembedanya. Dan salah satu pembeda di hari-hari ini adalah akhlak seorang muslim, sekaligus mentalnya seorang muslim, yang bernama optimisme. Seorang muslim, ia tampil beda di hari-hari ini. Orang yang beriman,
ia menampakkan dan menampilkan kelasnya di hari-hari ini. Di antaranya, dia akan menghadapi dengan penuh optimis. Seberat apapun hari esok, menurut prediksi manusia. Kenapa demikian? Karena dia punya ilmu. Dan ilmu itu melahirkan keyakinan. Dan di antara ilmunya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan lain-lain, yu'jibunil fa'lu. Aku takjub dan kagum dengan optimisme al-fa'lu. Dijelaskan Nabi SAW sendiri, al-kalimatu salihah, al-kalimatu thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang positif, kapanpun dimanapun. Ketika lagi lapang, maupun ketika lagi jatuh, kalimat-kalimat positif, kebaikan, kesolehan itu harus keluar dari seorang muslim. Dan harus dia perdengarkan dan dia dengarkan. Disinilah seorang yang beriman menampilkan kualitas dan kelasnya. Di saat atmosfer yang ada adalah atmosfer pesimis dan keputusasaan, angka yang terpapar semakin tinggi, lalu daya beli semakin berkurang, omset jatuh, banyak usaha tutup dan gulung tikar, dan wacana serta rencana khususnya menyambut bulan Ramadan itu terancam gagal. Bayangkan secara bisnis yang tahun-tahun lalu trennya adalah ketika di Ramadan akan menjadi puncak penghasilannya, tahun ini terancam berbeda 180 derajat. Dan masih banyak lagi kendala di lapangan. Maka wajar suasananya pesimis, suasananya putus asa. Tapi orang yang benar-benar beriman justru tampil atau berusaha tampil sebaliknya. Dia bangun optimisme. Dia nggak pesimis. Karena dia tahu nabinya SAW itu kagum dengan optimisme. Ulama mengatakan optimisme atau fa'al itu akan membuka kebaikan demi kebaikan. Dan dia yakini itu. Karena dia pelajari itu. Dan ilmunya bukan hanya di kepalanya, tapi meresap ke dalam hati. Sebagaimana kata al ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di goresan pena yang akhirnya terlukis di buku-buku catatan kita. Karena dia yakin bahwa keputusasaan, pesimis, itu sifat yang dibenci oleh Allah. Dan ibarat air dan minyak dengan orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. Wala tay'asu min rauhillah. Dan janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam ayat ini menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pesimisme dan keputusasaan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah sejatuh-jatuh apapun kita pada hari-hari ini. Seturun apapun grafik bisnis kita, jangan putus asa. Jangan negatif, jangan pesimis. Wala tay'asu min rauhillah, dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Berhenti sampai di sini ayatnya belum. Mari kita lanjutkan, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini sebuah firman yang lugas dan tegas bahwa pesimis, putus asa itu ibarat air dan minyak dengan orang-orang beriman. Makanya tidak heran Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini dengan tegasnya menjelaskan bahwa putus asa dosa besar. Dosa besar. Dan ini pun yang dinyatakan oleh para ulama-ulama yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Tabrani. Kata beliau radhiyallahu ta'ala sahabat besar ini, akbarul kabair, dan dosa-dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Dan yang kedua al-amnu min makrillah, yang kedua merasa aman dari murka Allah. Dia bermaksiat dan dia merasa aman dengan maksiatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu dosa besar yang paling besar, atau di antara dosa besar yang paling besar. Lalu yang ketiga dan keempat apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah. Itu di antara dosa-dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kesukaan Nabi-Nya SAW. Nabi suka dan kagum dengan optimisme. Dan ini bukan meremehkan. Ini bukan sok jago. Ini bukan sombong. Ini bukan kepedean. Kenapa demikian? Karena ketika seorang mukmin optimis separah apapun kondisi, sedown apapun kondisi, ketika dia divonis positif COVID-19 misalnya, apalagi dia belum sampai divonis dan masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, kita sepakat bahwa nikmat sehat lebih mahal daripada nikmat harta. Ketika dia optimis di saat hal-hal itu terjadi di hari-hari ini, bukan dirinya yang dimajukan, bukan dirinya yang diangkat sebagaimana gayanya orang-orang sombong. Tapi orang-orang beriman melakukan itu semua karena ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinannya kepada Allah, karena mereka kembali kepada Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa tujuan musibah, bencana, apalagi pandemi seperti saat ini adalah agar orang kembali kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un dalam surat Al-An'am ayat 42 yang sudah kita kaji bersama. Dan kami timpakan kesulitan, musibah, rasa sakit, agar apa?
agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka tadarru, hanya beribadah kepada Allah, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harap yang disertai dengan kerendahan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, agar mereka taat kepada Allah, sujud kepada Allah, agar mereka istiqanah, kembali kepada Allah, merendahkan diri, tunduk kepada Rabbul Alamin. Ini kan tujuan ini semua. Lalu kita juga pelajari surat As-Sajdah dan surat Ar-Rum, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan ketika orang yang beriman kembali kepada Allah, ia dapati bahwa Rabb-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, usaha kita jatuh saat ini hadirin. Tapi ketika orang beriman kembali kepada Rabb-Nya, dan ia tersadar, dan bukan hanya tersadar, dia yakin bahwa yang kasih rezeki itu bukan pelanggannya. Yang kasih rezeki bukan atasannya, bukan bosnya, bukan perusahaannya. Yang kasih rezeki adalah Rabb-Nya Jalla wa'ala, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah sumber rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka dia akan tenang. Pesimis itu berganti dengan optimisme. Karena walaupun pelanggannya tidak membeli karena daya beli benar-benar merosot. Karena walaupun perusahaannya merumahkan dia, usahanya tutup, tapi Rabb-Nya masih ada. Ar-Rahman itu ada. Bukankah Allah nggak pernah meninggalkan kita, jamaah? Di saat tidak ada yang order, di saat semua planning kita berantakan di 1, 2, 3 bulan ini, di saat tidak ada pembeli, di saat tidak ada barang, tidak ada yang tertarik dengan jasa kita pada hari-hari ini, Rabb kita bukan hanya ada, tapi sayang kepada kita. Masa itu gak ada tempat di dalam hati kita, saudaraku? Lalu kemana iman? Yang bermain imannya, bukan kesombongannya. Oleh karena itu, orang-orang terbaik itu tetap optimis walaupun tidak ada perhitungan manusia yang memprediksikan dia selamat. Orang-orang terbaik akan tetap optimis walaupun seluruh perhitungan manusia menyatakan dia akan gagal. Dia akan jatuh. Karena dia tahu yang memutuskan bukan makhluk, bukan manusia, tapi Allah penciptanya yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia yakin dengan surat At-Talaq,
Ketika Allah berfirman, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah turunkan ketetapannya melintasi lapisan-lapisan tersebut. Allah tetapkan takdirnya. Allah tetapkan bahwa hari-hari ini kita harus memasuki masa-masa yang gak mudah, masa-masa yang berat. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita, menyakiti kita, menghempaskan kita? Tidak. Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui dan meyakini bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Maka ia akan menjalani tujuan tersebut. Dan meyakini bahwa yang berkuasa bukan makhluk, tapi Rabbuna Azza wa Jal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun manusia bilang, Anda akan gagal, Anda akan gagal, Anda akan gagal, tapi Rabbnya bilang, Anda akan berhasil, maka dia optimis dan dia lebih percaya kepada Rabbnya. Sejarah mencatat bagaimana salah satu yang terbaik dari yang terbaik dikejar oleh pasukan yang menjadi simbol kekuatan sepanjang masa, Fir'aun dan bala tentaranya. Lalu pengejaran sampai pada sebuah titik di mana yang dikejar tidak punya solusi. Dan kalau bahasa hari ini, fatality rate-nya itu tinggi banget, mungkin 100%. Di depan Laut Merah dan di belakang Fir'aun. Allah ceritakan hari itu dalam Al-Quranul Karim, surat Asy-Syu'ara, ayat 61, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok sudah saling melihat, Fir'aun melihat Nabi Musa dan kaumnya dan umatnya dan pengikutnya, sedangkan Nabi Musa dan pengikutnya jika menoleh ke belakang, mereka melihat Fir'aun yang begitu menakutkan. Lalu di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya hanya tinggal Laut Merah. Tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Kondisi hari itu jauh lebih mencekam daripada kondisi kita hari-hari ini ratusan persen, saudaraku. Maka wajar orang-orang yang beriman, sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Kalimat pesimis, kita akan tertangkap. Pesimis, bahkan putus asa mungkin. Kita akan tertangkap, nggak ada solusi. Kita akan tertangkap dan kita akan mati di tangan Firaun. Nada pesimis yang memekakkan telinga dan menjatuhkan mental. Coba renungkan kalau kita berada di rombongan Nabi Musa. Apakah kita bisa tidak goyang? Ketika satu bilang kita akan ketangkap, depan kita akan ketangkap. Oh, nggak bisa nih. Ini mustahil. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa alaihissalam? Kita buka ayat berikutnya. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa, sekali-sekali tidak demikian. Bukan begitu cara berpikirnya. Bukan begitu mentalnya. Bukan pesimisme yang kita bangun detik ini. Karena sesungguhnya Robku bersama dengan aku dan ia akan kasih petunjuk. Allahu Akbar, kalimat optimisme yang begitu tinggi. Optimisme di saat tidak ada
analis yang berani menjagokan Nabi Musa dan pengikutnya dengan kondisi seperti itu. Itu deadlock. Tapi apa yang terjadi? Ayat berikutnya, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Dan kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut, maka laut pun terbelah. Laut pun terbelah. Dan Nabi Musa selamat. Dan Fir'aun hancur pada saat itu. Peta berubah 180 derajat. Itu kesombongan, saudaraku? Bukan, itu bukan kesombongan. Itu sok jago? Bukan. Itu meremehkan musuh? Bukan. Itu iman. Karena hati kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada musuh. Begitu hati kembali kepada Allah, maka janji-janji Allah lah yang merasuk ke dalam jiwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Maka ketika iman berbicara, ayat itu yang masuk ke dalam hati. Adapun kalau Nabi Musa mengarahkan seluruh fokusnya dan hatinya ke musuhnya Fir'aun, maka yang ada adalah keputusasaan. Kenapa? Sebagian pengikut Nabi Musa mengatakan kita akan tertangkap. Karena fokus mereka ke makhluk. Makhluk yang bernama Laut Merah di depan, dan makhluk yang bernama Fir'aun dan bala tentaranya di belakang. Maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Down, pesimis dan putus asa. Down, pesimis dan putus asa. Seperti hari-hari ini, saudaraku, ketika hati kita fokuskan ke musuh kita, karena sebagian pakar sudah makan ini musuh bersama. Hati dan pikiran kita fokuskan ke COVID-19, maka kita akan pesimis dan kita akan putus asa. Tapi apabila kita tetap berikhtiar, kita tetap jaga jarak sosial, kita tetap mengisolasi diri bagi yang memang harus diisolasi, kita tetap jaga pola hidup sehat, kita tetap olahraga, karena itu semua tuntunan Nabi SAW, dan hati kita ke Allah, bukan ke makhluk, maka kita akan bisa melewati hari-hari ini dengan optimis. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini bukan sombong, ini bukan sok jago. Buktinya Nabi Musa tetap berlari menjauhi Fir'aun, bukan sok-sokan menghadapi Fir'aun. Karena secara ikhtiar, secara teori ikhtiar, ini bukan cara yang tepat. Tetap lari, tetap menjauhi Fir'aun. Tapi hati tidak lari dari Allah. Sama, kita jangan sok-sokan hari ini. Sok sehat, terus nantang-nantang COVID-19. Terus sengaja
tidak patuh terhadap himbauan pemerintah. Adapun orang yang keluar karena alasan yang benar-benar penting, butuh untuk nafkah, maka semoga Allah jaga mereka. Tapi yang jadi masalah kalau kita sok jago, sok ngeremehin. Bukan seperti Nabi Musa tetap lari, hadirin. Fir'aun mendekat, Nabi Musa lari terus menjauh. Tapi yang lari fisik, yang lari langkah kaki, yang lari tubuh, adapun hati, ia serahkan kepada zat yang ada di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hari-hari ini pupuklah optimisme. Sebagaimana orang-orang beriman sebelum kita bermain di level tersebut, minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan iman kepada kita, memberikan keyakinan kepada kita, sehingga kita tetap optimis. Tanamkan keyakinan bahwa jika kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Demi Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Ini saatnya kita lebih mendahulukan iman kita daripada logika kita. Logika kita hari ini sudah terbukti berantakan, hadirin. Tidak bisa menjawab. Maka kembalilah kepada Allah. Dan orang-orang beriman, ia optimis dengan perjuangan. Dia optimis dengan pengorbanan. Dia optimis dengan ikhtiar. Dia optimis dengan sujud dan rukuknya. Dia optimis dengan menjaga zikir pagi petangnya. Dia optimis dengan menjaga salat duhanya dan rawatibnya. Dia optimis dengan tetap membantu sesama. Dia optimis dengan tetap berusaha menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia optimis dengan tetap mencari nafkah buat dirinya dan keluarganya jika apabila dia berhenti, dia dan keluarganya tidak bisa makan dengan cara yang halal. Tapi dia tetap optimis. Dia optimis dengan takwa. Kenapa dia optimis? Karena dia yakin dengan janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 128, wal aqibatu lil muttaqin. Dan akhir semua ini, akhir dari episode pandemi ini, akhir dari COVID-19 dan seluruh ujian-ujian kehidupan kita, akhir dari seluruh virus-virus yang lain atau penyakit-penyakit yang lain, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ia berusaha bertakwa. Lalu dia optimis karena dia tahu, dia yakin dia memiliki pencipta, Rabb yang gak pernah mengingkari janjinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang optimis, dan semoga Allah berkahi hari-hari kita, dan semoga Allah menjaga kesehatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan kepada orang yang terpapar dan terjangkit COVID-19 atau virus-virus yang lain dan seluruh penyakit-penyakit. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kita meminta kepada Allah agar memberikan ampunan kepada kita dan keselamatan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.